Kalau cewek tuh udah denger katanya 10 juta tuh udah mundur. Oke, mulai dari sekarang Iya. kita lupakan rencana kita untuk menikah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Triwulansari di channel YouTube Triwulansari Channel. Jumpa lagi kita bersama salah satu narasumber kita yang berasal dari kita Kandang tanya aja Mbe. langsung ya. Kandang Mbe, Wih, Masya Allah. Oke Bang, silakan perkenalkan dirimu Bang. ngopi dulu guys. Oke. Mantap. Oke. Masya Allah. Oke, assalamualaikum. Nama Regi Alfondo bin kok pakai bin sih? Kayak mau ijab. Perkenalkan, nama saya Regi. Iya. Pekerjaan profesi lebih ke arah pelayan anak yatim ya guys ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke ya guys, sekarang saya mau nanya nih, saya kepo nih, gimana sih ceritanya si abang bisa ngurusin anak yatim nih bang? Coba ceritain ke teman-teman kita. Jadi begini guys, pada suatu hari saya dikasih anugerah sama Allah, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdamparlah saya di sebuah desa yang Iya. bernama Cibuntu. Yang awalnya saya merasa Yang paling pojokannya? asing di tempat ini karena Banget, dulu banget, tuh banget. tidak seperti Iya banget, banget. banget. Dulu tuh tidak seperti ini, deso banget lah. Gitu. Dan pada akhirnya saya berniat waktu itu bulan puasa. Awalnya pengen 1 minggu, Iya. ternyata cuma kayak 3 malam atau 4 malam di sini gitu. Terus kayak pamit dulu, mudik tuh. Aha. Terus? Mudik mendadak. Nyokap nelfon kan. Iya. Bro, mudik bro. Oke, bro, gue balik dulu bro. Izin apa Haji? Bro, gue balik ya bro gitu. Kok bro sih? Pak Haji, pamit dulu. Mau mudik ya kan. Oke bos, hati bos. Udah. Seketika di kampung halaman teringat bahwa kok gue kemarin nyaman ya di sini. Gitu. Ini tahun 2014 ya guys. Iya. Terus kayak setelah lebaran memutuskan untuk gue harus comeback. Begitu ya? Yes, karena saat itu memang posisi kan usahanya lagi kusut gitu ya. Terus pengen balik ke kerja kayak mager udahlah kesini aja deh gitu. Niatnya mau riado 40 hari ya, 41 hari lah pokoknya sekitar segitulah. Dapatlah teman di sini kan. Tamu riado juga, enjoy. Iya. Bernama Bang Billy. Ngobrol-ngobrol apa segala macem. Nah, ternyata 40 hari pertama terlewati dengan kondisi enjoy, nyaman. Seru gitu. Gak kerasa tuh. Masuklah 40 hari kedua. Karena extend ya kan. Manjang berarti? Manjang. Terus 40 hari kedua tuh mulai disuruh, bukan disuruh, awalnya ditanya bisa nyetir nggak? Bisa gitu. Ya udah bawa elop sana antar anak yatim. Wah, bawa elop ya kan. Padahal belum pernah gitu ya? Belum pernah. Cuman Masya Allah. dites aja. Kan intinya bisa nyetir manual bisa kan bisa. Gitu. Ya udah naik dulu tes maju mundur. Ternyata enak bawa elop ya kan. Gede gitu, kayak kacanya gede, spion gede. Iya. Enjoy lah, antar anak yatim. Nah dari situlah profesi saya saat itu menjadi seorang dripper ya kan. Dripper anak yatim, lebih ke arah antar jemput. Ya gitulah tiap hari. Gitu lah tiap hari aktivitas di situ. Nah, tadi kan ente bilang ya, karyawan ya, kerja sebelum kesini tuh. Sempat punya usaha. Usaha apa itu? Usaha apa? Oh banyak. Salah satunya yang terakhir kali aja lah ya, itu semacam jenis warkop-warkopan gitulah. Oh, warung kopi. Warkop-warkopan gitu. Jadi intinya kerja usaha gagal gitu. Oh, kayak gitu. Gagal, alhamdulillah. Oh, nyamperin terdampar di sini gitu ya. Terdampar 40 hari pertama, terus 40 hari kedua karena nyaman. Nah, di 40 hari kedua nih apa nih yang terjadi di sini? Yang terjadi Ente ngerjain apa? itu nyupir tadi. Iya. Awalnya kan 40 hari pertama tuh kayak orang masih ditatar gitu ya. Iya. Nyapu, bersihin kandang kuda, bersihin kandang sapi enggak sih? Kuda terus sama Taruh. Kalau
Terus orang udah jelasin dipotong. Bersih anak kuda, toilet, ya kan, nyapu, hujan-hujan, nyapu, sat lah pokoknya. Bersihin itu, aku tuh tadi tadi ngeliat ya guys ya, ngeliat bapak-bapak tuh bersihin apa paretan yang kotoran kebo kuda itu, baunya minta ampun guys, serius. Ya emang begitu. Dirimu tahan? Ya. Kena banget gitu loh. Awalnya saya nggak kuat, tapi ya saya paksain aja. Ya kuat-kuatin aja lah, karena kan di situ kan ada kayak kita berdoa, berzikir gitu ya. Oh, ada zikirnya gitu. Kayak ya udah ngamalin yang kayak ya alhamdulillah gitu-gitulah, sambil ngisi lah biar nanti nggak kosongan gitu. Tak kirain ini kerja siapa aja, gila nih gue di sini disuruh ngurusin kotoran gitu kan. Karena di sini emang harus kerja ikhlas gitu, karena apa ya, namanya juga orang riado gitu kan, mencari ridho Allah. Dimana kalau kita nggak ikhlas mending nggak usah, sayang udah mah nggak dibayar ya kan, udah terus nggak ikhlas, orang mencari pahala ngedumel ya kan. Bener-bener berat loh guys, serius. Janganlah kalian mah, nggak usah lah ya kan, gak kuat dapat. Jangan kalau mau riado tuh jangan ya, cukup kesini tuh jadi tamu aja gitu loh, jadi tamu aja. Makanya jangan lupa dunia. Kebalik bos. Oke. Singkat cerita. Ya. Naik derajat nih, ya kan? Jadi supir lah ya kan. Masuk lompat hari kedua kan. Terus ada keberangkatan anak yatim diundang tamu ke Bali. Bali berangkat itu ya kan. Saat jalur darat 4 elop 1 Innova. Di Bali tuh entah 10 hari ya nggak salah deh. Pokoknya 10 hari, 9 hari lah, lupa lah. Pokoknya udah disitulah ada cikal bakal bahwa hajat nih mulai ada aroma-aroma. Iya terkabul gitu ya. Ada aroma-aromanya. Jadi hajatnya saya tuh waktu itu pengen punya usaha lagi. Iya. Dan bisa menyenangkan kedua orang tua gitu ya, lewat hasil jerih payah. Itu pasti. Tapi ternyata datang nih seorang ciwi bidadari gitu ya. Bidadari datang nih kan, senggol dong. Tiba-tiba langsung ada tek gitu. Enggak dulu, awalnya nggak langsung ada tek. Justru enggak dulu guys. Kalau kita di sini namanya riado, pasang kacamata kuda. Iya betul, harus fokus kan. Pakai headset, ya kan? Fokus, iya. Ibarat kasar, jangan noleh kanan kiri. Nah, ya kan? Iya. Kalaupun mau noleh kanan kiri, sok aja udah pakai kacamata kuda kan sulit. Gitu iya, kan? Otomatis pandangan tetap lurus. Iya, jadi kita tidak terkontaminasi dengan yang lain gitu ya. Nah, disitulah ada sebuah cerita indikasi mengarah ke apa ya? Cinlok. Bukan cinlok juga. Atau dijodoh-jodohkan. Nah, cocok. Ini pelakunya anak yatim. Oh, Masya Allah, serius. Sumpah. Jadi kecil-kecil itu. Iya, yang piik-piik dah. Dulu sekarang udah paling gede, udah keluar dia. Udah pensiun nih kan. Iya. Jadi ada mereka tuh nggak jelas sebenarnya. Cuman gue akhirnya kayak lucu ya gitu. Om dapat salam dari Bunda Kasma gitu. Padahal nggak ada gitu ya. Padahal enggak. Iya. Bunda Kasma dapat salam dari Om lagi. Padahal nggak ada gitu kan. Nggak jelas sih kan. Ya tetap emang kita pengen pakai kacamata kuda gitu, jadi kayak anggap aja udah lama bocah ya kan. Iya. Nah sepertinya tuh balik dari Bali, kayaknya waktu itu ada bule lagi nembak. Ibaratnya kan kalau di film-film kartun ada Cupid gitu kan, nyasar tuh ke bawah sampai ke Jakarta. Kayaknya tuh Cupidnya nyasar tuh. Gitu. Nah terjadilah sebuah pertembakan ya kan, dan ditolak. Kenapa? Karena dia itu tidak mencari pacar, lebih ke arah pasangan hidup. Waduh, beta dikasih tantangan. Berarti begitu. sama kayak saya dong berarti. Nah, iya. Saat ditantang begitu kan harga diri dong. Iya kan? Dong, pasti. Aduh, posisi ya namanya orang lagi riado ya kan. Kantong terbatas dong. Ya iyalah. Bener. Lo mimpi kali bisa nikah kondisi lagi begini. Iya, nggak mungkin loh, nggak mungkin serius. Iya. Sedangkan dia nikah berapa sudah? Nah itu yang banyak dipikirkan orang. Singkat cerita, sebuah tantangan.
konsultasi lah sama Pak Haji. Iya. Ya udah bos, kalau emang udah jodohnya ketemu, Pak Haji masalahnya kan zaman sekarang nggak ada masalah bos. Emang si bos mau nikah butuh duit berapa? Wah, sebuah pertanyaan yang beta-beta tunggu, ya kan? Beneran gitu? Iya. Waduh. Pak Haji mau kasih soft loan nih, sepertinya nih guys. Itu udah harapan gitu ya? Harapan, ngarep, ya kan? Ternyata. Endingnya jawaban Pak Haji. Ya kan, butuh berapa? Ya anggaplah Pak Haji ukuran Jakarta ya, nikah sederhana gitu. Iya. Minimal cepet 50, cepet lah, anggaplah kecil-kecil itu habis, ya kan? Mulai dari A sampai Z. Ya udah bos, lo sedekahin aja 10%. Mampus nggak lo, ya kan? Suruh sedekah 10%. Orang lagi nggak ada duit, disuruh sedekah gitu kan? Kagak ada Pak Haji. Oh iya, lu kan lagi riado ya bos ya. Ya udah gini aja bos, 10% dari 10% dari tadi tuh 10 juta tuh. Iya. 1 juta. Iya. Iya. Nggak ada juga Pak Haji. Oh iya, kan kagak digaji. Pengemis banget sih hidupmu bang. Lah namanya orang riado ya kan, emang harus begitu. Kalau beta sugi mah nggak riado dulunya. Aduh. Nah, yaudah bos, gini aja, 10% dari juta. Iya. 100.000 dong. Nah, kali itu ada Pak Haji. Kebetulan kan tadi habis nyupir dari mana gitu ya, pokoknya. Dapat nih dari kamu. Gitu, iya. Kan. Alhamdulillah, yaudah lo sedekain dulu, terserah dan mau. Maksudnya buat anak-anak gitu. Iya. Mau beli ciki, mau beli kerupuk, apapun bebas. Nah, gue beli ale-ale saat itu. 5 dus atau berapa dus gitu, intinya belilah ya, berdus-dus gitu. Iya, biar banyak. Dengan senang hati bagiin tuh tak bocah-bocah ya kan. Nah, kan nggak boleh mikir tuh kan. Betul. Disuruh nggak boleh mikir. Betul. Cuman manusia kan pasti kepikiran dong. Udahlah, paksain gak usah mikir lah. Ini gimana ya? Udah bodo amat dah. Nah, ada temen. Jadi babenya tuh mau jual mobil kan. Iya. Terus dia bilang, bantuin jual dong. Lo kan kadang suka jual-jual di Kaskus, OLX gitu lah, online lah ibaratnya gitu ya. Udah, kirim fotonya sini gue posting. Spek sini kirim gue posting. Wah, itu mobil tuh sebenarnya dari sebelum ke kandang Embe tuh udah diposting dan nggak laku. Belum laku. Begitu di kandang Embe ada orang SMS. Jadi dulu nih handphone disedekahin. Masih ada handphone 2 kan, satu handphone jangkrik tuh. Handphone jangkrik masih dipiara nih kan. Nah, tuh bagus sedekahin tuh. Ada SMS. Mas, mobil masih ada? Ada. Mau survei bisa? Oh, boleh. Jadi sore itu dia SMS, malam dia datang, besok transaksi, sore ditransfer sama temen. Langsung. Wah, satset. Masya Allah. Kan meong tuh, perkara cepet ya kan. Cepet banget guys. Alhamdulillah. Wih. Ingat dong omongan Pak Haji ya. Iya. Pak Haji, 1.000 ya kan. Wih, bos. Nah, begini ceritanya Pak Haji. Alhamdulillah, yaudah. Ikhlas dong. Ya. Iya. Nah, harapannya adalah mendapat 10 juta nih. Betul. Masih ngarep-ngarep nih, cuman kayak udah langsung mikir lah gitu. Betul. Nah, singkat cerita, si doi ikut arisan di kantornya. Sebulan 1 juta, selama 10 bulan. Nama dia keluar tuh pertama kali. 10 juta ya kan. Iya, ngobrol dong. Dikasih 10 ya. Ngobrol dong ya kan. Terus ya udah sedekain aja. Tapi sebelum sedekain ke Pak Haji, diskusi ke nyokap. Maksudnya kayak ngasih tahu ke nyokap gitu. Mah nih, alhamdulillah dapat 10 juta bla bla bla. Mau sedekain langsung. Nah, disinilah nyokap bahasa kasarnya bukan jadi penghambat ya, maksudnya menjadi sebuah cobaan gitu. Bilang aja ke Pak Haji, kan namanya orang pengen nikah, kalau bisa jangan sedekah semua. Minimal 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, sisanya yang apa gitu. Kan, gitu ya. Nah, kita kan mikirnya kalau kita bantah kita dosa, kita lakuin tetap dosa juga nih. Dilema dong. Iya, ya kan? Iya pasti. Jadi gimana pilihannya dong? Konsultasi dong. Pak Haji, alhamdulillah nih. Wih, bos. Jadi begini ceritanya Pak Haji bla bla bla. Dan ya udah bos, sedekahin semua. Nah, ini dia Pak Haji, masalahnya nyokap tuh ada keberatan bla 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 bla. Bos, gini bos, kasih tahu ibunda tercinta, ya kan? Bilang,
Mah, kata Pak Haji, kan ada hajat ekstrim nih baratnya nih, Iya. ya kan? Aha. Yang pengen cepet dikabul. Aha. Ini uang emang kita butuh, tapi kita yakin kita persembahkan buat Allah semuanya. Biar Allah yang nyuruh malaikat, yang ngatur malaikat untuk ngerjain nantinya. Itu Pak Haji ya? Iya dong. Berani nggak? Nah, jelasin untuk nyokap. Mah, kata Pak Haji, bla bla bla. Oh ya udahlah, kalau kata Pak Haji begitu. Oh, nyokap lo nerima? Legowo akhirnya. Oh. Karena udah kata Pak Haji. Iya, soalnya gini loh. Nggak semua orang tua nih nerima. Nah, ini langsung nerima. Alhamdulillah. Kayak diriku aja pas kesini itu ditolak mentah-mentah sama orang tua tuh. Colek dong. Manut nurut katut. Manut nurut katut. Aku nggak gitu kemarin. Itu makanya jadi pas kesini tuh nggak ditegur sama sekali. Ya udah pulang dari sini langsung baik dia. Iya. Udah. Pasti ilmu baik. kandang udah paling the best. Iya. Nah, singkat cerita, ya kan? Terus akhirnya setekain jebret dah. Haji saat. Nah, gimana? balik lagi nih manusia berharap. Iya. Jadi ada salah satu kawan kita yang emang rezeki alhamdulillah gitu ya. Mencoba meminjam senilai 100 atau lebih gitu. Ya minimum 100 lah. Ternyata saat itu kan lagi dikala era pemilu ya, antara si A dan si B. Ternyata yang sono kalah akhirnya tidak bisa. Karena kalau misalkan menang, itu jangankan 100, 200 lo gue pinjemin, katanya begitu. Oh iya. Saat itu 2014. Iya, ada yang menjanjikan gitu ya. Iya. Kan pemilihannya waktu itu 2014 kan? Iya. Tapi emang kondisi lagi sedang tidak baik-baik aja, jadinya makanya guys, nggak bisa. Kita tuh nggak boleh berharap. Bener, nggak boleh berharap. Ya, ingat ya. Nah, terus ada bantu jual tanahnya tante Uwa ya, tante gitulah, Bude gitu. Itu juga ada angin surga tuh. Itu ada orang nanyain, Mas masih ada nggak tanahnya? Pokoknya intinya tuh kalau laku dapat fee lah. 2,5%-nya berarti sekitar 100 juta. Iya. Ya kan? Iya. Bulat kan 100 juta. Betul. Angin surga 1. Alhamdulillah lagi, gitu bos. ya. Jangan diharap-harap, bos. Udah, pokoknya jalanin aja, tugasnya 1. Lu cuman berdoa habis itu tidur, nggak usah mikir. Iya, betul. Duh, ini kan kayak jam pasir ya, ibaratnya kayak sumbu waktu lah gitu kan. Iya. Hitung mundur nih. Aneh nih caranya kan. Nyokap, udahlah kalau kayak gitu cabut aja dari kandang. Maksudnya kayak ya harus ngambil pergerakan gitu, satset. Karena kan khawatir kan. Iya, manusia nih masih bertanya-tanya. Waktu itu kan? udah mendekat kan. Betul. Maksudnya kayak udahlah, pasrah deh kan. Tapi tetap nih datang lagi angin surga. Buat yang mau menikah, itu pasti. Terus. Tapi emang the power of sedekah emang udah lah. Luar biasa. Lo mau berkata masih ada keraguan apa? Pokoknya jalanin, nekat aja udah all in lah, totalitas gitu. Lo juga nggak tinggal diem kali. Iya. Nah, singkat cerita, ada temen nih tinggal di Jakarta. Rumahnya mau dijual seharga 11 M, nego mentok itu 10. Itu kalau cair komisinya bagi 2 sama anaknya. 2,5%-nya berarti kan sekitar 250 juta kan? Iya, terus. Bagi 2 kan 125. Oh, masuk dong. Kejual. Nah, itu baru posting siang, sorenya ada yang nanyain. Oke mas, gini aja mas, ini kan saya mau beli rumah buat istri saya. Saya udah ada 2, tadi udah ngeliat 1 dan mau ngeliat yang ini. Kalau misalkan istri saya cocok yang pertama, berarti ke masnya nggak jadi ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, nggak masalah. Bener dong. Besokannya, mas sorry ya, kayaknya istri saya lebih cocok yang pertama. Ngarep ya lagi. Sudah, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Emang bukan rezeki. Iya betul. Nah, terus singkat cerita, kita hanya bisa berpasrah dan berserah diri. Nah, di sini nih menariknya sebuah cerita nih. Kenapa? Ketika ada pertanyaan kepada si mantan nih. Oh, mantan pacar. Aku mau tanya nih, ngomong serius kan. Kalau misalkan nggak ada uang 100 juta ya untuk kita nikah, misalkan cuma setengahnya doang, bagaimana?
Ya kalau setengah juta masih oke lah, maksudnya kayak bisa lah gitu kan. Ya karena Kita ngepres gitu. setengah itu masih bisa. Masih cengli dong, 50 Cukup, masih masuk masih akal cukup. dong ya Cukup, kan. iya. Lu pres aja nggak penting-penting gitu. Iya betul, cukup masih. Kalau misalkan setengah dari 50 gimana? Seperempat. 25 ya Iya, kan? seperempatnya. Ya seperempat dari 100 kan, berarti setengah dari 50. Iya. 25. Terus? Ya kalau dibilang cukup sih enggak, tapi kalau sebenarnya udah mulai ada kayak sedikit keraguan dari dianya. Iya. Kalau misalnya dia mau punya 10 juta doang gimana? Ya 10 juta paling bisa. Ya paling cuma nikah di rumah doang dong. Ntar Kenapa dulu. pengennya? Kalau cewek tuh udah dengar katanya 10 juta tuh udah mundur. Udah mundur kan? Mundur. Nah, gue bilang lagi kalau gue cuma 10 juta doang gimana? Ya 10 juta aja kurang, bagaimana sejuta. Kalau gue misalnya nggak punya duit, terus kita nikah ke kawa doang gimana? Ya aku nggak mau lah. Ya aku nggak mau lah. Mundur. Oke, mulai dari sekarang, iya. kita lupakan rencana kita untuk menikah. Damn.